Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana sekarang sudah sampai di Al-Qismul Awal fi Ta'at, tapi sudah pertengahan ini. Kita awali dengan umil kitab, pembacaan umil kitab. Hadiyatan, kita hadiahkan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arwahi alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa auliyaillah wa syuhada as-salihin wal ulama'il amilin wa du'ati ila Allah wal muallimin wal muta'allimin fi ulumiddin wal musannifin wal muallifin والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمصوفين والزاهدين والعابدين والذاكرين في كل وقت حين وفي أي مكان والخادمين في أمور الدين والراسخين والواسعين في علوم الشريعة وأرواح مشايخنا ومعلمينا ومدرسينا الذين سبقونا في الإيمان أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها, khususan saudara-saudara Islam kita yang sudah mendahului di medan peperangan, khususnya di Palestina. Begitu juga sanak famili kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului, dan seluruh arwah umat Islam seluruh dunia yang telah mendahului dengan keadaan iman. Wafarallahu lahum dzunubahum taqabbalallahu jami'a a'malihim ja'alahumullahu minas salimin wal faizin najina ila akhirah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Musannif kitab ini Musannif Bidayatul Hidayah Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dengan penulis syarahnya juga penulis Muraqil Ubudiyah, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Annallahu yuli darajatihima fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dharain amin. Nafa'anallah bihima wa bi'ulumihima amin. Taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa maddana bi asrarihi amin ya rabbil alamin. Walan tasilah, bentak lan ora bakal nyampe sapa sira ayuhat talibu, wahai orang yang menuntut derajat yang luhur. Kamu tidak akan sampai wahai orang yang menuntut derajat yang luhur ilal qiyamih, tidak akan sampai kemana? Ilal qiyamih, terhadap tegap berdiri ataupun menempati makom, dengan cara bi awamrillah ta'ala, dengan menjalankan beberapa perintah Allah. Tidak akan sampai illa kecuali bi muraqabati qalbika, dengan mengontrol hatimu, wa jawarihika, dan beberapa perangkat zahirmu, fisikmu. Fi lahzatika, di dalam beberapa lirikan matamu, wa anfasika, dan beberapa nafasmu. Min hini tusbihu, mulai dari waktu masuk pagi kamu, ila hini tumsi, hingga waktu kamu memasuki waktu malam. Jadi orang yang menuntut derajat yang luhur di sisi Allah, mereka, ya kamu, kita, tidak akan bisa sampai pada makom kemuliaan dengan menjalankan perintah Allah, kalau hanya cukup menjalankan perintah Allah, kecuali dengan muraqabati qalbik. Jadi kata Al-Ghazali, kontrollah hatimu. Perintah Allah ya jalani, tapi hatimu dikontrol.
wa jawarihika, begitu juga anggota fisik tubuhmu. Kontrol di dalam beberapa lirikan matamu, keluar masuknya nafasmu dari pagi hingga malam. Falam maka warrosiro, tahukah kamu, hendaknya kamu mengetahui, kamu harus mengetahui anallah ta'ala ing satuni sapa Allah subhanahu wa ta'ala mutliun, ialah melihat mengetahui ala dhamirika, atas hati kamu, wa musyrifun, dan Allah juga memerhatikan ala dhahirika, atas fisikmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, dan Allah juga meliputi pengetahuannya, bijami ilah dhatika, terhadap semua beberapa lirikan matamu, wa khatratika, dan beberapa lintasan hatimu. Kata orang Madura, kertek ateh, apa yang kamu renungkan Allah tahu. Wa khatawatika, dan beberapa langkah kamu Allah tahu. Dan juga wasairi saknatika, dan semua beberapa diammu, entah itu diam dalam maksiat ataupun taat, wa harokatika, dan beberapa gerakanmu. Wa innaka, dan jadi Allah itu tahu, Allah maha mengetahui apa yang ada di hatimu, memerhatikan ala zahirika, fisikmu, wa batinika, hatimu, batinmu, Allah mengetahui. Wa muhitun bi jami'i lahzatika, pengetahuan Allah meliputi terhadap semua lirikan matamu, Allah juga tahu. Yang dilirik apa? Lirikannya mengarah kemana? Khatawatik, begitu juga lintasan hatimu, yang terlintas di hatimu, Allah mengetahui. Wa khatawatika, langkah kakimu, Allah mengetahui. Wa sa'iri sakanatika, dan diammu, wa harokatika, dan gerakanmu, Allah mengetahui. Entah diam atau bergerak dalam urusan maksiat maupun dalam urusan taat. Dan juga wa annaka, dan sesungguhnya siapa kamu, fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu, wa khalwatika, dan kesendirianmu, mutaraddidun, ialah selebor, baina yadaihi, selebor dan hadir di hadapan Allah. Fala yaskunu, maka tidak diam, fil mulki, di dalam alam yang nyata, wal malakut, dan alam yang tidak nyata, alam malakut. Jadi alam itu ada alamul mulk, ada alamul malakut. Alamul mulk itu alamul syahadah, alam yang nampak. Alamul malakut, alam yang tidak nampak. Tapi ada. Tidak ada diam, tidak diam, sakinun, siapa yang diam. Wala yataharraku, dan tidak bergerak, mutaharrikun, siapa yang bergerak. Illa wajabbarus samawati, kecuali hale bermula Tuhannya langit yang maha memaksa, yang maha ekstrim, radikal, wal ardi, dan bumi. Ya Allah ini maksudnya. Mutli'un, ialah melihat, memerhatikan, alaihi, atas sakin dan mutaharrik. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, khainatal a'yuni, terhadap khianatnya beberapa mata, yang disamarkan oleh mata, menyamarkan apa yang ia lihat dari perbuatan perangkat zahir, perbuatan anggota yang nampak. Wama, dan mengetahui terhadap sesuatu, tukhfi, yang menyamarkan, as-suduru, apa beberapa hati yang disamarkan oleh hati. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah, as-sirra, terhadap yang rahasia, wa akhfa, dan terhadap yang sangat rahasia. Ya, akhfasir. Jadi ya beginilah kata Al-Ghazali. Tidak ada sesuatu yang diam, tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang diam, tidak ada sesuatu yang bergerak, kecuali Allah melihat, memantau semuanya, dipantau oleh Allah. Jadi sesungguhnya kamu di dalam pergaulanmu, di dalam diammu, kata Al-Ghazali, mutaraddidun, selebor, membingungkan, bingung di saat berada di hadapan Allah. Artinya apa? Tidak lepas dari perhatian Allah semuanya. Allah mengetahui apa terhadap khianatnya mata. Allah mengetahui apa yang menjadi rahasia yang ada dalam hati. Entah itu keinginan untuk berbuat maksiat, keinginan untuk berbuat taat. Allah mengetahui. Dan juga Allah mengetahui terhadap asir wa akhfa, wa akhfasir.
sesuatu yang rahasia dan yang sangat rahasia, Allah mengetahui. Maka fata'addab, berbudi pekertilah kamu. Ayyuhal miskin, wahai orang miskin. Maksudnya miskin di sini bukan miskin harta ya. Berbudi pekertilah kamu, berperilaku baiklah kamu, zahiron, baik di dalam perangkat zahirmu, wa batinan, dan di dalam hatimu. Jadi berbudi pekerti yang baik jangan hanya zahirnya saja, tapi kenyataannya memang harus muta'addib. Baina yadayillahi ta'ala, di saat berada di hadapan Allah. Ta'addubal abdi, sebagaimana berbudi pekertinya seorang hamba, budi pekerti baiknya seorang hamba, az-zalil yang hina, al-mudhnib yang berbuat dosa, fi hadratil mulki, di saat berada di hadapan raja, al-jabbari yang maha yang maha keras, memaksa, al-qahari dan diktator, atau al-qahari dan ekstrim, memaksa. Jabbar itu yang bisa membunuh di saat marah, qahar ini yang ya keras lah, tidak akan ada yang bisa menolak kerasnya Allah. Jadi harus berbudi pekerti yang baik, sebagaimana budi pekerti baiknya seorang hamba yang hina, yang berbuat dosa ketika berada di hadapan raja, ya di hadapan Allah. Wajtahid, dan berjuanglah, berupayalah kamu, alla yarokah, untuk agar tidak melihat terhadapmu, maulaka, siapa Tuhanmu, pada saat haitsu nara, pada saat melarang, memberikan larangan siapa maulakah terhadapmu, wala yufkitu, dan wala yufkidah, dan agar tidak meniadakan ataupun memusnahkan siapa maulakah terhadapmu, haitsu amarah, ketika memerintah siapa maulakah terhadapmu. Jadi upayakan Allah tidak melihatmu di saat Allah melarang kamu berbuat sesuatu, dan Allah tidak akan menghabisimu di saat Allah memerintahmu berbuat taat. Walan takdiran, tidak akan kuasa siapa kamu ala dzalika, atas semua itu, atas ijtihad, illa bi antuza'ah, kecuali dengan cara harus dibagi auqatukah, beberapa waktumu, wa turattab, dan harus ditertibkan auratukah, beberapa wiridmu, min sobahikah, mulai dari pagimu, ila masaikah, hingga malam ataupun petangmu. Semua itu, upaya itu tidak akan terjadi kecuali waktu-waktu yang akan kamu jalani itu diatur, dibagi, wiridnya ditertibkan dari pagi hingga masuk malam. Faswih maka condonglah kamu, hendaknya kamu memerhatikan, kamu harus memerhatikan ilama, terhadap sesuatu, yulko, yang akan ditimpakan, ma ilaika, terhadapmu. Yang dimaksud ma min awamirillahi ta'ala, yakni dari beberapa perintah Allah yang diperintahkan alaika, atas kamu, min hini tastaiqidu, dari waktu bangun siapa kamu, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, hingga waktu kembalinya kamu, ila madja'ika, terhadap tempat tidurmu. Jadi kamu harus condong terhadap apa yang akan Allah timpakan kepadamu, harus memperhatikan, yaitu memperhatikan perintah-perintah Allah yang diperintahkan atasmu dari saat bangun tidur hingga tidur lagi. Harus perhatian terhadap perintah Allah. Ini arahan dari Hujjatul Islam Abu Ahmad Al-Ghazali, semoga menjadi tambahan ilmu hikmah yang bermanfaat luhur bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.